Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara saya menghitung harga wajar saham dengan menggunakan value sheet. Template dari value sheet ini teman-teman bisa dapatkan dengan cara klik linknya di dalam deskripsi di video ini. Atau jika teman-teman tidak ada waktu untuk menginput laporan keuangan satu persatu ke dalam value sheet, teman-teman bisa langganan value sheet kami. Sudah ada 200 saham lebih yang sudah kita masukkan dalam value sheet ini. Nah, sebelum kita memulai tutorialnya, saya ingin menyampaikan hal yang perlu teman-teman pahami ya. Bahwa value sheet ini digunakan untuk investing ya, bukan untuk trading apalagi untuk spekulasi. Kita bicara investing sebenarnya adalah cara kita bagaimana kita berinvestasi saham dengan santai dan tenang ya. Artinya setelah teman-teman beli sahamnya, teman-teman bisa tinggalkan market. Ya, teman-teman bisa melakukan rutinitas lain dengan tenang tanpa harus terganggu dengan berisiknya bursa setiap hari. Nah, itulah tujuan investing menggunakan value sheet ini. Oke, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus download laporan keuangan ya. Jadi kita ambilkan contoh, kita menghitung harga wajar dari saham ICBP ya. Nah, teman-teman perlu masuk ke websitenya bursa dulu. Kemudian teman-teman download laporan keuangannya di menu ini ya, laporan keuangan perusahaan tercatat. Tinggal teman-teman ketik ICBP tahun 2021 triwulan 1, cari. Nah, teman-teman ini sudah muncul, tinggal kita download. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita buka value sheet dari ICBP ya. Dan nanti teman-teman akan dapatkan value sheet-nya seperti ini. Ini kebetulan sudah kami input ya untuk tahun 2013 sampai tahun 2020. Bahkan triwulan per triwulannya pun sudah kita input ya. Kalau teman-teman langganan value sheet sudah kita input. Cuman teman-teman tidak harus berlangganan, teman-teman bisa download template-nya sekali lagi ya. Template dari value sheet ini untuk analisa saham yang lain ya, dengan cara klik linknya dalam deskripsi di video ini. Oke, kita langsung masuk saja ya. Supaya kelihatan enak, kita hide di kolom kuartalannya ya, supaya lebih enak saja ya. Di klik kanan kemudian di hide ya. Kemudian untuk kuartal 2 dan kuartal 3 kita hide juga karena ya belum keluar ya. Jadi kita fokus untuk input di kuartal 1-nya ini. Oke, nah sekarang tinggal kita masukkan satu persatu angkanya. Paling atas ya, paling atas adalah total aset ya. Ini saya hide juga supaya lebih gampang ya di sini ya. Nah, paling atas adalah kolom aset, maka kita input total aset dari ICBP 107.125.807 ya. 107.125.807. Nah, value sheet-nya sudah kita bentuk dalam jutaan rupiah ya. Jadi teman-teman perlu sesuaikan. Kalau laporan keuangannya dalam bentuk ribuan, maka harus disesuaikan lagi. Ya, ini kebetulan ICBP ini juga dalam bentuk jutaan rupiah, jadi pas angkanya gitu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah hutang bank dan obligasi. Nah, hutang bank dan obligasi itu saya hanya input hutang-hutang banknya saja dan penerbitan obligasinya saja, alias hutang buruknya, hutang yang menimbulkan beban bunga yang bisa menggerus laba bersih ya. Nah, di sini ada beberapa pos. Yang pertama, utang bank jangka pendek dan cerukan ini ya. Kemudian yang kedua ada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun utang bank ini. Ya, utang bank ini. Yang ketiga di liabilitas jangka panjang ada utang bank juga ya. Ini yang kita input. Dan kalau kita total dari 3 pos ini maka ketemu angka 32.110.122 ya. Nah. Oke, kemudian yang ketiga saldo laba. Saldo laba maka kita lihat di sisi ekuitas di saldo labanya di sini ya. Maka ada 2 ya, cadangan umum dan belum ditentukan penggunanya, tinggal ditambahkan saja nih ya, 50.000 dan 24 juta sekian ini. Ditambahkan maka ketemu angka 24.313.613. Kemudian untuk ekuitasnya ya, ekuitasnya teman-teman hanya pilih ekuitas yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk ya. Jadi bukan total ekuitasnya. Ya di sini lihat ya, angkanya berbeda sekali ya, 31 triliun dengan 25 triliun.
Ya, maka kita pilih yang ini, yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Kenapa? Karena kalau misalkan kita akuisisi ICBP 100%, maka hak kita ya ini gitu, ya. Kekayaan kita ya ini, bukan yang total ekuitasnya, ya. Jadi yang kita masukkan adalah yang sekali lagi yang diatribusikan ke pemilik entitas induk, ya. 31549,523. 31549,523. Oke. Kemudian jumlah saham yang beredar. Nah, jumlah saham yang beredar ada di notes ya, notes di ekuitas di nomor 20 ini. Jadi ada modal saham di sini ya, pos modal saham. Teman-teman lihat notesnya nomor 20. Nah, tinggal teman-teman scroll ke bawah, lihat sampai nomor 20 ya. Ini baru nomor 10, berarti ke bawah lagi baru nomor 16. Kemudian ke bawah lagi sampai nomor 20. Oke, ini ya modal saham, sorry di atasnya ya. Nah, ini modal saham. Nah, modal saham maka kita di sini tercantum total lembar saham yang diterbitkan ya, baik pengendali maupun publik. Nah, kita tulis totalnya ya. Jadi ICBP ini jumlah saham yang beredar ada 11.661.000.000 sekian lembar saham ya. Nah, sekali lagi karena value sheet-nya dalam bentuk jutaan maka kita sesuaikan nih. Maka yang kita tulis cukup 11.661 ya, 11.662 kita bulatkan ya. Nah, di sini 11.662. Oke. Kemudian pendapatan atau penjualan ya, pendapatan atau penjualan kita balik lagi ke atas ya, kita masuk ke laporan laba ruginya. Ini aset, liabilitas, ekuitas. Nah, ini laporan laba rugi ya, laporan laba rugi perusahaan. Nah, kita lihat nih penjualannya 15.092.407 ya, penjualannya 15 triliun sekian ya. Kita masukkan di sini 15.092.407. Kemudian laba bruto, berapa laba brutonya? Kita tulis di sini nih. Kita ambil di angka ini ya, laba bruto 5.871.869. Ya, 5.871.869. Kemudian laba bersihnya ya sekali lagi bukan laba periode berjalan ya, tapi laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk di sini ya. Jadi bukan ini ya, bukan laba periode berjalan tapi yang ini. Laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Jadi laba periode berjalan sama yang diatribusikan ke pemilik entitas induk. Jadi 1736847. 1736847. Oke ya. Ini kebetulan kemarin ICBP memberikan dividen 3,2 triliun ya, dan di sini ya. Kemudian ini misalkan harga sahamnya masih kosong ya, jadi anggap kita masih kosong. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman sudah dapat nih angka kuartal 1-nya ya, angka kuartal 1. Nah, teman-teman perlu proyeksikan nih sampai akhir tahun 2021 kinerjanya seperti apa. Cara memproyeksikannya, teman-teman tinggal ini saja untuk aset sampai jumlah saham yang beredar, teman-teman tinggal copy paste saja ya. Jadi karena kita mau menghitung valuasi saat ini ya, maka kita anggap sampai akhir tahun posisi neracanya sama ya, maka kita copy paste saja ya. Nah, copy paste saja kenaikannya ini ya. Jadi teman-teman hanya mengisi kolom yang berwarna hijau saja ya. Jadi bukan yang warna putih atau kuning tapi warna hijau saja ya. Jadi dari kalau kuartal 1-nya angka, kalau proyeksinya ini kira-kira perkiraan sampai akhir tahun naik berapa persen ya. Ya, kita samakan saja nih, kita samakan saja angkanya di kuartal 1 ini. Jadi ini 3%, ini 2%, 8%, 7%, dan untuk jumlah saham yang beredar ya 0% ya. Nah, di sini sekali lagi ya, karena kita ingin menghitung valuasi saat ini maka kita samakan saja. Tetapi untuk pendapatan laba kotor dan laba bersih maka teman-teman harus proyeksikan sampai akhir tahun dengan cara ya mengkira-kira saja gitu ya, kira-kira saja. Ya kita nggak perlu harus pakai ilmu atau modeling forecast dan sebagainya. Kenapa ya? Karena kita investor retail ya, kita paling beli cuma 1 lot, 2 lot gitu ya. Jadi nggak perlu benar-benar tepat itu, tapi cukup diperkirakan saja.
Caranya gimana? Paling gampang teman-teman kalikan 4 ya, karena kuartal 1 ini kan 3 bulan awal, maka untuk sampai akhir tahun ya dikalikan 4 saja itu cukup ya. Maka di sini kira-kira naik sampai 60 triliun ya. 15 triliun dikalikan 4 kira-kira 60 triliun. Berarti 60 triliun kira-kira naik berapa persen dari tahun 2020 ya. Jadi kolom persen ini adalah kenaikan dibandingkan akhir tahun 2020 ya. Jadi di sini kita anggap berarti naik sekitar 60 triliun. Berarti kita uji coba aja nih 35%. Oh 62 triliun, oke lah ya, masuk akal gitu. Kalau misalkan nggak mau kita bicara konservatif ya 30% saja. Berarti 60 triliun pas ini ya. Kemudian laba kotornya juga sama nih. 5 triliun dikalikan 4 ya kurang lebih sekitar 20 triliun. Berarti kira-kira naik katakanlah sekitar 25%. Oh 21 triliun, kebanyakan misalkan 20% gitu ya. Nah 20 triliun di sini. Laba bersih juga sama, 1,7 triliun dikalikan 4, berarti kira-kira sekitar 6,8 triliun. Ya 6,8 triliun ini kurang lebih ya hanya naik kira-kira anggap 10% kali ya. Oh kebanyakan, sorry, 5% saja berarti. Ya 6,9 triliun ya masuk akal gitu ya. Nah, kemudian teman-teman perlu input nih harga saham. Nah, harga saham di sini teman-teman cukup tuliskan harga saham saat ini. Ya, jadi nggak perlu proyeksi sampai akhir tahun ya, karena sekali lagi kita ingin menghitung valuasi saat ini. Katakanlah sekarang harga sahamnya 8.500 ya. Nah, kemudian untuk total dividen tadi sudah kita input ya 3,2 triliun dan stock splitnya 1 kalinya ya, karena ICBP tidak melakukan stock split. Kalau misalkan ICBP melakukan stock split, maka teman-teman ganti angkanya misalkan 1:5 gitu. Maka yang teman-teman ganti adalah tahun sebelumnya ya. Jadi di proyeksi tahun 2021 ini tetap 1, tahun 2020 ya tulis 5 misalkan. Misalkan kalau sekarang atau tahun ini stock split 1:5 gitu ya. Tapi berhubung ICBP tidak melakukan stock split ya tetap tulis saja angka 1. Setelah teman-teman selesai menginput di sheet input ini, maka semua sheet selanjutnya ini adalah hasil rumusan ya. Hasil rumusan. Nah, teman-teman bisa masuk nih di indikator dan pertumbuhan sheet selanjutnya di sini. Teman-teman bisa lihat nih DER atau debt to equity ratio yang paling atas ya. Di sini DER-nya sebenarnya bagus 18-11%, cuman di tahun 2020 ada lonjakan hutang yang sangat tinggi yang menyebabkan debt to equity ratio-nya menjadi 107% ya. Ini kalau teman-teman lihat story-nya atau baca beritanya, karena ya ICBP akuisisi Pine Hill ya dengan cara berhutang menyebabkan hutangnya membengkak, maka DER-nya juga naik. Kemudian teman-teman lihat ROE-nya nih. Nah, ROE perusahaan sebenarnya juga bagus ya, di kisaran 20%. 20 ya, walaupun angkanya tidak persis 20% ya, namanya bisnis ya, tapi paling tidak kita anggap rata-rata ini 20%. Jadi bagus sebenarnya ya. Bahkan tahun 2020 saat perusahaan berhutang, ROE-nya naik. Ya, kenapa? Karena dinilai akuisisinya berhasil yang menyebabkan penjualannya naik. Kemudian laba bersihnya juga naik, ROE-nya naik jadi 22%. Nah, selanjutnya di PBV ya atau price to book value. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebelum tahun 2020, artinya sebelum ICBP ini ICBP ini dia akuisisi Pine Hill ya, dia mengakuisisi Pine Hill. Rata-rata PBV-nya selalu 5 kali. Dan di tahun 2020 saat perusahaan melakukan akuisisi, PBV-nya turun ya. Kenapa? Karena investor nggak senang dengan hutangnya yang membesar gini, yang menyebabkan PBV-nya turun. Nah, sebenarnya kalau buat saya sendiri, ketika perusahaan akan ekspansi, ya maka dia memerlukan hutang. Ya sebenarnya kalau menurut saya hutang membesar itu nggak masalah asalkan ROE-nya tetap stabil. Ya ROE-nya tetap stabil bahkan bisa naik. Artinya apa? Ekspansinya berhasil. Dan kalau ekspansinya berhasil, tinggal kita tunggu waktu saja nih. PBV-nya akan balik lagi ke 5 kali. Nah, sekarang kita hitung berapa kira-kira PBV 5 kali dari ICBP ya. Nah, jadi kita balik lagi input di sini. Di proyeksi sini ya, harga saham proyeksi tahun 2021. Misalkan kita lihat harga saham ICBP misalkan menjadi 12.000 ya. 12.000. Kita lihat lagi PBV-nya berapa? Oh, masih 4,4. Ya masih 4,4. Kita balik lagi nih. Di sini berarti 12.000 ini belum PBV 5 kali.
Kita naikkan nih 13.500 ya. Dan di sini hasilnya 5 kali pas. Dan disinilah saya membuat kesimpulan bahwa harga wajar dari saham ICBP itu sebenarnya di 13.500 ya. Dan harga ICBP sekarang masih 8.500, maka selisihnya masih banyak gitu. Selisihnya masih banyak. Artinya ketika kita beli saham ICBP di harga sekitar 8.500 sekarang, maka kita bisa dikatakan membeli saham ICBP di bawah harga wajarnya. Memang setelah kita beli harga saham ICBP di 8.500 tidak serta-merta besok langsung naik. Karena sekali lagi ya, kita bukan sedang trading ya, kita investing. Maka kita harus menunggu. Ya menunggu ini ya kita nggak tahu kapan naiknya menjadi 13.500, nggak tahu kapan. Bisa bulan depan atau mungkin bisa tahun depan, bisa saja. Tetapi dengan cara seperti ini, kita bisa beli saham, kemudian kita bisa tinggalkan dulu market ya. Kita bisa melakukan rutinitas kita sehari-hari dengan tenang, dengan nyaman, tanpa harus terganggu dengan apakah ICBP ini akan disuspend atau apakah akan ARB berjilid-jilid gitu. Kita nggak akan terganggu seperti itu. Kenapa? Karena kita sudah membeli saham ICBP di bawah harga wajarnya. Memang nanti akan ada fase penurunan dulu ataupun nanti langsung naik, kita nggak tahu. Tapi paling nggak ya range-nya kita sudah aman gitu karena kita sudah membeli saham di harga yang murah. Oke, itu sekilas tutorial bagaimana cara saya menghitung harga wajar suatu saham ya. Nah, teman-teman silahkan download template value sheet ini secara gratis ya. Linknya ada di dalam deskripsi di video ini, atau teman-teman bisa langganan value sheet kami di mana sudah ada 200 saham lebih yang kita input ke dalam value sheet ini ya. Tinggal masuk ke dalam website kami www.theinvestor.id ya, di situ teman-teman bisa dapatkan value sheet-nya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam passive income.